Baik, selamat sore teman-teman. Saya Sally Delia. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi rumus yang ada di Excel. Di sini kalian bisa mempause video berikut agar kalian bisa membacanya dan memahaminya apa aja sih fungsi-fungsi dalam rumus tersebut. Setelah itu kita akan menerapkannya di sebuah latihan. Nah, di sini ada sebuah tabel utama yang masih kosong. Nanti kita akan isi. Lalu di sini juga ada tabel pembantu. Lalu di sini juga akan ada keterangannya untuk mengisi tabel-tabel di atas ini. Pertama kita akan mengisi tentang tipe pesawat. Tipe pesawat tuh kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Pertama sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita akan menggunakan rumus left karena di sini tabel pembantunya hanya menggunakan satu kata huruf pertama. Nah, di sini berarti kita akan menggunakan left karena di sini satu kata huruf pertamanya adalah di sebelah kiri. Left, buka kurung, kita klik di kode penerbangannya bagian atas, lalu titik koma, kita tulis satu karena kita hanya mengambil satu kata saja. Tutup kurung, lalu titik koma, kita blok tabel array-nya, yaitu ini kita blok, setelah itu absolutkan menggunakan F4, lalu titik koma 2, karena kita akan mengambil kolom yang kedua, lalu titik koma, kita isi true, tutup kurung, enter. Nah, di sini langsung terlihat bahwa A sama dengan Airbus. Apakah hasilnya benar? Kita lihat lagi, kita tinggal tarik ke bawah karena kita tadi sudah mengabsolutkannya. Nah, B sama dengan Boeing, H sama dengan Hercules, dan itu benar ya. Lalu kita akan lanjut ke tujuan penerbangannya. Tujuan penerbangannya sama, menggunakan VLOOKUP karena tabel pembantunya berbentuk vertikal, akan tetapi di sini kodenya adalah SG, HK, BL, dan MD yang terdapat di sebelah paling kanan. Jadi kita akan menggunakannya dengan sama dengan VLOOKUP, lalu buka kurung, right, karena sebelah kanan datanya, lalu buka kurung, kita klik lagi kode penerbangannya, titik koma 2, karena kita mengambil dua kata. Tutup kurung, lalu titik koma, tabel array-nya kita blok, sama kayak tadi, terus kita titik koma lagi, 2, karena tabel kedua yang akan kita ambil, lalu titik koma, false, tutup kurung. Jika ingin bisa menarik ke bawah seperti tadi, jangan lupa ininya kita absolutkan. F4. Nah, tinggal enter. Nah, SG sama dengan Singapura, lalu kita lihat apakah benar hasil bawahnya. HK sama dengan Hong Kong, BL sama dengan Bali. Nah, bagaimana cara mengisi biaya per orangnya? Sedangkan biaya per orangnya bentuk tabelnya adalah horizontal. Berarti kita akan menggunakan rumus HLOOKUP. HLOOKUP, kita klik HLOOKUP, buka kurung, lalu kita klik lagi nih, yang tujuan penerbangannya, karena di sini kodenya adalah tulisannya Singapura, Hong Kong, Bali, dan Medan. Berarti kita klik ini, terus titik koma, tabel array-nya kita blok, lalu kita absolutkan, jangan lupa titik koma 2, karena kita mengambil tabel yang kedua, terus titik koma, kita isi false, tutup kurung, enter. Nah, kelihatan kan? Setelah itu, kita akan menggeretnya ke bawah. Nah, ini akan saya hapus dulu agar kita bisa mengisi bersama-sama nanti. Nah, untuk bonus kita akan menggunakan rumus if karena di sini hanya keterangan tidak berbentuk tabel. Bagaimana caranya? Sedangkan JBR, MJMD, PYG karena itu ada di tengah. Berarti kita sama dengan if buka kurung meet buka kurung, kita klik kode penerbangannya, lalu titik koma, angka ketiga, bagian ketiga dari karena ada A, tanda strip, sama J, baru dimulai J-nya itu kan angka ketiga, berarti 3 dari angka ketiga, dan kita mengambil 3 kata yang ada di tengah tersebut. Tutup kurung, lalu sama dengan tanda petik JBR, di situ tulisannya JBR, lalu titik koma, JBR sama dengan jam beker di sini. Kita ketik langsung.
tanda petik lagi, jangan lupa jam beker, tanda petik, lalu titik koma, kita menggunakan if lagi, buka kurung lagi, lalu kita menggunakan di sini juga mid, sama di sini juga mid, terus buka kurung, lalu kita klik lagi ininya, sama kayak tadi, titik koma 3, karena kita mengambil huruf yang ketiga dan 3 kata, tutup kurung, lalu sama dengan kita tanda petikin JMD, tanda petik, titik koma, tanda petik lagi, JMD sama dengan jam dinding di sini, ya. Kita ketik jam dinding, tanda petik, lalu tanda titik koma lagi, gak usah pakai if lagi karena itu udah yang ketiga, PYG sama dengan payung, tanda petik, payung, tutup kurung, enter. Nah, ini tinggal kita oke aja, akan muncul, lalu kita tarik ke bawah saja hasilnya. Nah, sesuai kan? Dengan total kita akan mencarinya dengan mengkalikan jumlah penumpang dan dengan biaya per orang ini. Jadi sama dengan kita klik jumlah penumpangnya, terus tanda bintang, kita klik ya biaya per orangnya, enter. Nah, keluarkan hasilnya, kita tinggal tarik ke bawah, semuanya keluar. Lalu kita akan mencari rumus jumlah total keseluruhannya menggunakan rumus sum, sama dengan sum, buka kurung, blok jumlah total semuanya, tutup kurung, lalu enter. Nah, kalau misalnya rata-rata total keseluruhan, kita akan menggunakan rumus average. Nah, buka kurung, kita blok lagi jumlah totalnya, jangan sampai yang jumlah total keseluruhan yang ikut, tutup kurung, enter. Nah, terus habis itu jumlah terbanyak, kita akan menggunakan rumus max. Buka kurung, blok jumlah kolom totalnya, tutup kurung. Yang jumlah tersedikit kita akan menggunakan rumus min, buka kurung, tutup kurung. Nah, bagaimana cara mencari jumlah total nilai airbusnya? Berarti sama dengan kita akan menggunakan sum if, buka kurung, blok tipe pesawatnya, absolutkan, titik koma, kita ketik airbus. Nah, terus habis itu titik koma lagi, totalnya kita klik total keseluruhan ini, absolutkan lagi, jangan lupa, tutup kurung. Nah, biar mudah kita tarik lagi ya ke bawah, tapi kita ganti kata-katanya menjadi Boeing 737. Boeing 737. Nah, kelihatan, dan yang bawahnya juga kita ganti jadi Hercules. Nah, sekarang kita akan cari jumlah total penjualan Airbus. Ini menggunakan count if, sama dengan count if, buka kurung, range-nya kita klik, yaitu tipe pesawatnya, absolutkan, titik koma, terus kita tanda petik Airbus, tanda petik, tutup kurung. Nah, di sini ada 2, benar, sama, kita tarik ke bawah dan kita ganti menjadi Boeing 737. Lalu ini juga kita ganti menjadi Hercules. Nah, semuanya sudah keisi. Jadi begitulah guna-guna untuk rumus fungsi yang ada di Excel. Semoga bermanfaat. Terima kasih.